Oke, kita mulai ya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjutkan materi yang kemarin kan belum selesai ya. Kemarin sampai halaman berapa ya? Mungkin kita masuk ke yang soal aja ya. Sebetulnya kemarin materinya memang banyak ruang vektor itu ya. Jadi ada banyak definisi, ya tinggal dimengerti aja masing-masing definisinya. Sebetulnya masing-masing definisi itu juga saling berhubungan sih. Nanti definisi ini ternyata kepakai juga di sini. Mungkin kalau sudah ada contoh soal bisa lebih jelas ya. Nah, ini ada contoh soal salah satu eh, apa yang terkait sama span. Apa sih yang dimaksud dengan span ya? Misalnya ada tiga vektor. Apakah tiga vektor ini span dari ruang vektor yang berada di ruang vektor tiga dimensi? Nah, vektor tiga dimensi itu span itu mirip jadi kayak ruang bagian ya. Eh, Bagian dari ruang vektor tiga dimensi. Ruang vektor tiga dimensi berarti kan vektor yang mempunyai tiga data gitu ya. Nah, kita misalkan kalau dikatakan span itu berarti kita buatkan persamaan bahwa apa vektor yang berada di ruang tiga dimensi itu berarti kan variabelnya sembarang terdiri dari apa bilangan-bilangan real gitu ya. Kita sebut saja misalnya suatu vektor A. Berarti datanya terdiri dari A1, A2, A3 ya. Nah, apakah ini span dari ketiga vektor itu ini P1, V2 sama V3 berarti kita bisa tuliskan bahwa apa vektor yang mau kita cek itu sama dengan bilangan skalar dikalikan dengan masing-masing vektornya. Berarti K1 kali V1, K2 kali V2 ditambah K3 kali V3. Ya. Nah ini persamaan ini bisa diselesaikan enggak? Nah persamaan ini kalau dituliskan dalam matriks kan bentuknya seperti ini ya. Jadi ini matriks ukuran 3 kali 3. Kalau kita ingin mengetahui, ini kan pasti ada datanya karena ini yang mau kita cek apa vektor yang berada di ruang tiga dimensi tadi ya. Sedangkan yang mau kita hitung kan ini variabel yang K1, K2, K3. Nah, ini bisa terselesaikan kalau matriks ini punya nilai determinan kan, berarti punya inverse. Kalau determinannya tidak nol, berarti kan ada inversenya. Kalau ada inversenya, berarti kita bisa dapat jawaban K1, K2, sama K3-nya karena K1, K2, 3 itu variabel. Nah, jadi tinggal dicek aja ketika dia determinannya tidak nol, ada berarti ada inversnya, maka K1, K2-nya ada nilainya, maka itu kita katakan sebagai span dari ruang vektor R3. Ya. Nah, jadi ini satu ketentuan persamaan kalau mencari span, langkahnya seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi nih bebas linier sama bergantung linier. Nah ini berlawanan ya, satunya bebas, satunya bergantung. Jadi kita tinggal hafalkan salah satu aja. Mau yang bergantung linier apa yang bebas linier. Ya. Definisinya kalau bebas linier berarti yang mirip sama yang tadi. Berarti misalnya ada sekumpulan vektor nih, V1 sampai Vn gitu ya. Berarti kalau kita bikin persamaan di mana A1 itu bilangan skalar ya, A1 kali P1 ditambah 2 kali P2 dan seterusnya kita samakan dengan 0 di mana A1, A2 dan seterusnya itu hanya punya jawaban minimal 1 yaitu dia sama dengan 0. Jadi jawabannya cuma 1 sama dengan 0 maka dia bebas linier. Tapi jika ada jawaban yang lain, ya bukan nol, maka dia bergantung linier. Jadi tinggal
persamaan ini aja yang jadi kuncinya. Kemudian nanti kalau nyari A1, A2 tinggal kita buat matriks V1 sampai Vn-nya. Kita hitung determinannya. Yang bisa dapat jawaban 0 itu kalau determinannya seperti apa. Ya. Nah, sebagai contoh, misalnya seperti ini. Apakah vektor ini bebas linier apa tergantung linier? Berarti katakanlah ada vektor kumpulan vektor S dari S1 sampai Sn. Ya. Berarti kita bisa selesaikan. Kalau dia jawabannya K-nya itu jawabannya hanya bilangan 0, ya, berarti dia bebas linier. Kalau ada jawaban lain, dia bergantung linier. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini ada 3 vektor. Ya. Apakah masing-masing vektor ini bebas linier atau bergantung linier? Ya. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan eh, yang sama dengan 0 ini. Ya, berarti ini kan sama dengan atau kita bisa turunkan dalam bentuk matriks nih. 101, 2 min 13 dan min 314 ya kali A1, A2, A3 sama dengan 0 ya. Nah, kalau pengen jawabannya A1 sama A3-nya itu hanya 0 datanya, berarti determinannya itu satu-satunya ya determinannya eh, harus ada jawabannya gitu ya. Kalau determinannya 0 berarti dia jawabannya bisa banyak ya. Kalau dia determinannya 0 jawabannya bisa banyak karena jadi nggak terselesaikan berarti ada jawaban yang lain. Nah itu bergantung ini. Ya. Nah, contohnya seperti ini, berarti dia hanya ada satu jawaban aja, berarti nggak nol kan? Nah, kalau dia nggak nol ya berarti bebas linear, artinya ada jawabannya nih, bilangan A-nya. Nah, bukan nol gitu ya. Nah, jadi nah, itu cara ngafalinnya ya. Nah, nanti dalam menyelesaikannya kalian bisa pakai eliminasi, bisa juga pakai matriks ya. Nah, ini kita coba kalau misalnya mau dituliskan dalam matriks, kan berarti ini matriksnya gini. 1, 0, 1, kemudian 2, min 1, 3, min 3, 1, min 4. Nah, masing-masing baris ini ada hubungannya enggak? Misalnya baris 1 sama dengan 2 kalinya baris 2, atau kalau kita kurangin nanti antar barisnya ini bisa sama. Kalau dia bisa sama, berarti determinannya pasti 0. Kalau dia lepas, ini kan enggak ada hubungannya ya. Ini misalnya eh, ini coba, ini baris ini sama baris ini kita kurangkan dia. Ini min 3 ditambah 2 kita jumlah ya. Min 3 tambah 2 min 1. 1 ditambah min 1 0. Ini min 1. Ya. Berarti ini kan ada hubungannya nih ya. Kalau kita hitung determinannya, kalau ada hubungannya berarti dia determinannya pasti 0. Kalau determinannya pasti 0 ya, berarti dia bergantung linier. Nah, cara ngafalinnya gitu ya. Nah, kalau bergantung linier itu berarti jawabannya nggak mungkin bilangannya 0 gitu. Karena nanti ini kan dikaliin A1, A2, A3 sama dengan 0 ya. Satu-satunya jawaban kalau kalau apa ini determinannya 0 kan nggak bisa dicari invers. Berarti ini bilangannya apa aja selain 0 juga bisa benar. Ya. Jadi ngapalinnya ketika determinan daripada vektor-vektor yang mau kita cari hubungannya itu bebas linier atau bergantung linier, kalau dia sama dengan 0, ya berarti nggak ada penyelesaian, berarti antar barisnya ada hubungannya.
Jadi dia bergantung linear. Ya, lawannya ya udah bebas linear. Nah, ini kalau mau menghafal yang bebas linear sama bergantung linear ya. Nah, kalau apa ini kan mirip tadi, mirip yang span tadi ya. Kalau span ini apa yang span ini kalau dia determinannya nggak nol, ada jawabannya span. Berarti span itu yang bebas linear ya. Jadi ini bisa dikategorikan sama dengan bebas linear. Hanya bedanya kalau span itu di sininya nggak nol gitu. Persamaannya itu nggak nol. Jadi persamaannya hanya sampai di sini. Ya, kalau ini persamaannya kan nol. Kalau bebas linear sama eh, bergantung linear itu di sisi kanannya. Paham ya? Nah, itu nanti tinggal beberapa contoh soal aja. Ini tadi contoh soal satu, ini contoh soal dua, prinsip menyelesaikannya sama. Ya, nah kita hitung aja determinannya ini. Kalau dia sama dengan nol, berarti tergantung linear. Ya, kalau dia nggak nol berarti minus. Ya. Nah, kira-kira seperti itu yang bebas linier. Nah, sekarang lanjut ke basis sama dimensi. Basis sama dimensi. Nah, ini kan tadi yang span tuh bebas linier ya. Karena yang lawannya tadi bergantung linear. Basis sama dimensi itu apa? Sebetulnya hasil dari penyelesaian persamaan di mana variabelnya itu biasanya lebih banyak dari persamaan yang ada. Jadi berupa hasil persamaan lagi. Gitu, ya. Nah, contohnya kita masuk ke soal aja biar lebih jelas menggambarkannya ya. Nah, misalnya ini ada tiga vektor nih, V1, V2, V3. Ya. Nah, vektor ini kalau dikumpulkan namanya jadi S gitu. Sekarang kita pertanyaannya apakah kumpulan tiga vektor ini itu adalah basis di ruang vektor tiga dimensi? Berarti vektor di ruang tiga dimensi itu kan kita bisa ambil aja contoh sembarang gitu. Misalnya B1, B2, B3. Nah, sekarang kalau basis itu mirip sama yang span tadi, ya, berarti kalau dia ini basis di S ini berarti bagian dari S, berarti kita kalikan dengan bilangan skalar lagi A1, A2, A3. Nah, ini apakah sama? Ya, kalau dia sama berarti yang mana yang dianggap basisnya gitu ya. Berarti ya ini tiga baris ini berarti basis kalau dia ada solusinya. Nah, supaya ini ada solusinya berarti ini determinannya nggak boleh nol. Ya. Kalau dia determinannya tidak nol, ada solusinya. Maka kalau ada solusinya, ya berarti dia apa basis di ruang tiga dimensi tersebut. Nah, dikatakan apa? Dikatakan bahwa S itu span dari ruang tiga dimensi kalau jawabannya itu satu-satunya hanya nol. Berarti kalau nol itu bebas linear. Ya, iya. Berarti karena determinannya ada nilainya, berarti ada jawabannya. Nah, sekarang basis yang lain, contoh soal yang lain, misalnya ada vektor A. Vektor A ini apakah kalau dipresentasikan dalam basis yang soal S tadi, yang tiga vektor tadi,
eh, penulisannya seperti apa. Ya, berarti eh, basis A tadi kan terdiri dari vektor A1, A2, A3 ya, 121, 290 sama 334 ya. Nah, kita mau nyari nilai A-nya ya. Sekarang ada vektor lain. Kalau tadi kan contohnya pakai bilangan B1, B2, B3. Sekarang kalau ada bilangannya, misalnya 5 min 1, 9. Berarti kita salinkan persamaannya jadi gini. 5 min 1, 9 sama. Nah, ini bisa kita selesaikan A-nya kalau ini determinannya tidak nol. Ya, kalau determinannya tidak nol, berarti dia basis dari persamaan yang tadi. Ya. Nah, ini ada hasilnya, berarti determinannya nggak nol ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa S itu adalah basis. Ya. Nah, basis berarti jawabannya bilangan. Ya. Nah, istilah basis itu sebetulnya bisa dianggap penyelesaian variabelnya, bisa juga kalau misalnya ada beberapa persamaan yang di mana persamaannya itu lebih sedikit dari variabelnya, berarti kolom-kolom yang muncul itu yang ke basis. Ya. Nah, kita lewatin aja, nanti definisinya bisa dibaca sendiri. Kita lompat ke ini yang Ibu maksud tadi ya. Tentukan basis dan dimensi serta solusi dari sistem persamaan berikut. Ya. Ini kan variabelnya ada 5, tapi persamaannya ada 3. Berarti basis sama dimensinya itu nanti jawabannya, solusi persamaannya akan berupa persamaan lagi. Ya. Berarti nggak bisa mendapatkan jawaban X1-nya langsung bilangan skalar berapa, X2-nya berapa, X3, 4, dan 5. Tapi berupa persamaan yang merupakan hubungan dari antar variabel. Ya, karena persamaannya sebetulnya kan masih kurang 2 persamaan lagi nih kalau mau mendapatkan variabel X1 sama X5-nya dalam bentuk bilangan skala. Ya. Nah, intinya dari persamaan ini akan kita selesaikan. Kalian bisa menggunakan eliminasi, ya, atau bisa juga dengan menyederhanakan matriks ini. Ini kalau disajikan dalam bentuk matriks, kan ini matriks 5 kali 3 kali 5 ya, berarti karena hanya ada 3 persamaan, terus kali uh, ini di, diputus nih, sebetulnya menyajikannya adalah ini kali matriks X1 sampai X5 ya, berarti X1, X2, X3, kemudian X4, dan X5. Ini sama dengan matriks 0. Ya, ini 0 semua nih. Nah, ini disajikan, dipotong gini. Ini X-nya tidak ditampilkan. Ya. Jadi kita membacanya kolom 1 ini X1, kolom 2 X2, ini X3, ini X4, ini X5. Ya. Nah, apa penyelesaian sistem persamaan ini sama seperti kalian kalau menyelesaikan persamaan yang pakai eliminasi Gauss-Jordan yang Ibu ajarkan kemarin ya. Jadi targetnya adalah ke arah diagonal itu dijadikan bilangan 1, baris yang lainnya dinolkan ya. Maka ini disederhanakan menjadi ini ya. Tapi karena ini langsung mungkin kalian jadi bingung dari sini ujuk-ujuk ke sini dapatnya dari mana gitu ya. Nah, ini udah Ibu sajikan di sini. Ini ada di apa minggu ke-5 atau minggu ke-6 ya. Ini udah dari sini jadi ke sini gimana kuncinya? Berarti dasarnya langkahnya
patokannya adalah diagonal itu disatuin ya. Ini udah satu, berarti ini tetap. Langkah berikutnya membuat nol bilangan satu dan bilangan tiga. Kalau ini dinolin berarti tinggal dikurangkan antar baris ya. Baris dua dikurangi baris satu atau mau baris satu dikurangi baris dua terserah ya. Nah kalau ini berarti terhadap yang atas, maka yang atas harus dikalikan tiga dulu baru bisa dikurangi dengan baris tiga ya. Atau mau dibalik baris tiga dikurangi tiga kali baris satu ya, sehingga dapatnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke baris dua, ternyata baris dua di sini nggak ada satu nih, satunya ada di sini. Berarti ya udah, berarti ini sudah sudah terkunci, nggak bisa dijadikan nol lagi nih atasnya karena patokannya kan satu. Berarti sekarang kita ngarahnya ke sini ya. Ini udah satu, ini masih dua, ini dua. Berarti ini dikalikan dulu baru dikurangkan dengan baris ini ya. Sama dengan baris ini ya. Jadi eh, hasilnya seperti ini, nol. Langkah berikutnya ke baris ketiga. Baris ketiga udah nol semua. Ya berarti udah selesai. Ya, nggak ada lagi satu. Ya berarti ini yang penyederhanaan tadi. Ya. Nah, dari sini berarti kuncinya ini tuh X1. Berarti persamaannya membacanya X1 plus 2X2 plus 0X3 minus 5X4 plus 7X5 sama dengan 0. Ya. Sedangkan ini membacanya X3 ditambah 2X4 min 2X5 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian disederhanakan. Nah, kita sederhanakan jadi X1 sama dengan min 2X2 plus 5X4 min 7X5. Ya, X3-nya sama dengan ini. Berarti yang muncul hanya X1 dan X3. X2, X4, sama X5 tidak muncul karena datanya ini 0 ya. Berarti menyajikannya dalam persamaan untuk apa yang dimaksud basis tadi yang mana, menyajikannya jadi seperti ini. Ini yang dimaksud dengan solusi persamaan tiga tadi ya. Kita tuliskan X1 sampai X5, kemudian karena yang muncul adalah X1 dan X3, berarti ya, yang lainnya yang nggak muncul itu yang muncul di sini ya. Ini berarti kan X1 sama dengan min 2X2 plus 5X4 min 7X5 ya. X2 X2 nggak ada di sini, di kiri persamaannya berarti ya X2 sendiri. Ya. X3 sama dengan min 2X4 plus 2X5. Berarti yang sininya 0. Ya. X4 tidak muncul di persamaan yang penyederhanaan ini, berarti hanya ada X4. X5 hanya ada X5. Ya. Maka tiga kolom ini ya menjadi vektor itu adalah basisnya ya. Jadi definisi basis itu kalau di penyelesaian persamaan di mana persamaannya lebih sedikit dari variabelnya, contohnya seperti ini ya. Tapi kalau jumlah persamaannya sama, ya basisnya adalah penyelesaian bilangan variabelnya tadi ya, satu, dua, tiga dan seterusnya. Ya, kalau dimensinya sesuai dengan jumlah basisnya ya, berarti yang muncul jadi variabel di sini kan tiga, berarti basisnya ada tiga, dimensinya ada tiga ya. Solusinya seperti ini. Kalau disederhanakan, solusinya tulisannya sebetulnya cuma dua persamaan ini sih. Jadi tiga persamaan ini kalau disederhanakan itu solusinya jadi dua persamaan. Mungkin cara lain kalian bisa apa dengan
cara eliminasi biasa juga bisa ya. Ini baris 1 sama baris 2 kalau dikurangkan kan ini habis nih. Tinggal X3, X4 sama X5 aja ya. Berarti nanti jadi persamaan ini ya. Kemudian karena X1 sama X2 hilang, tadi kalau kita mau memunculkan X1, ya mungkin ini dikalikan 3, ini dikalikan 3 ya, terus dikurangkan ya, atau sama yang ini ya, sehingga bisa menunjukkan. Karena 3 biasanya kan eliminasinya berganti-ganti ya, bisa ini sama ini, kemudian ini sama ini ya. Menghasilkan persamaan apa disederhanakan lagi, dua persamaan tadi dieliminasi lagi. Yang mana yang bisa dieliminasi ya, paling gampang sebetulnya pakai apa Excel ini ya. Nah itu apa basis dan solusi persamaan, basis sama dimensi ya. Nah, sekarang ada istilah lagi, ada row space, column space, sama null space. Yang dimaksud row space itu apa sih? Kalau ada matriks seperti ini, yang dimaksud row space ya berarti matriks yang baris. Berarti ini, matriks ini itu adalah row space. Ya, kalau column space ya kolom-kolom ini. Kalau null space berarti ini dikalikan dengan satu variabel, nanti disamakan dengan 0. Ya. Berarti kita selesaikan persamaannya dalam bentuk sistem persamaan linier, matriks A dikalikan X sama dengan 0. Ya. Nanti penyelesaiannya gimana? Ya. Nah, penyelesaiannya itu kita katakan sebagai null space. Ya. Gitu ya. Nah, kita ambil, kita lompati nanti yang pas ada contoh. Nah, balik lagi ke persamaan ini ya. Nah, bedakan ini sama yang ini ya. Ini ya. Kalau yang ini kan sebelah kanannya 0 semua nih ya. Nah, itu berarti untuk menurunkan yang tadi yang dikatakan sebagai basis sama dimensi tadi. Jadi dari persamaan AX sama dengan 0 ya. Tapi kalau yang ini, kalau soal yang ini itu berarti penyelesaian persamaan karena ini variabelnya nggak 0, konstantanya nggak 0 ya. Berarti ya kita selesaikan seperti biasa, tapi nanti hasilnya berupa variabel. Ya, berarti sama, kita jejer lagi, dia bentuknya seperti ini, berarti ini ada metrik 3 kali 5, terus di sebelah kanannya adalah variabel yang persamaan sebelah kanan. Kalau tadi 000, kalau ini sekarang ada angkanya, berarti di sisi sebelah kanan nanti ada konstantanya ya, bedanya sama yang tadi yang 00 ya. Intinya sama aja, kita dasarnya kita cari bilangan satu yang arah diagonal di per baris ya. Misalnya baris 1, bilangan satunya tentu yang data metrik A11 ya. Terus baris lainnya dinolin. Nah, hasilnya apa? Dengan dinolin itu ya, sampai nanti kita cari lagi di baris berikutnya lagi ada satu nih di sini, kalau atas sama bawahnya belum nol ya kita nolin lagi. Nah itu sebetulnya ada di sini ya, ada di Excel yang saya sertakan, ada di halaman 40 ya. Jadi ini udah satu ya, kita nolkan yang bawah ya. Nah, ini satu langkah ya. Ternyata sampai di sini belum ada yang satu. Ya, ini dapat 7, min 7.
Maka yang ini 00 ya berarti ini udah terkunci. Nggak bisa diselesaikan lagi atasnya. Ini. Tinggal ini min 7 dibuatkan jadi 1. Terus kalau udah dibuatkan jadi 1 berarti dibagi min 7 ya supaya dapat 1. Selanjutnya atas sama bawahnya dinolkan ya. Hasilnya kita lompat lagi ke baris berikutnya. Di sini masih ada bilangan 9/7. Berarti ini kita jadikan 1 lagi. Atasnya dinolkan ya. Penyelesaiannya segini ya. Udah berhenti sampai di sini. Ini nggak mungkin lagi disatuin karena udah habis barisnya ya. Yang ada bilangan satunya. Berarti penyelesaian persamaannya ya udah ini. Tapi dibalik dari bawah dulu. Ya ini berarti X5 sama dengan 3/8. Ini X4 sama dengan 1/8. Yang ini berarti X1 ditambah 2X2 min X3 sama dengan 1/8. Jadi penyelesaian persamaannya adalah ada 3 persamaan. Ya, ada ke sini lagi. Jadi solusinya 3 persamaan tadi. 3 persamaan tadi kan kita keluarin bisa dapet angka X1, X4 sama X5. Berarti yang nggak ada itu X2 dan X3. Berarti persamaan di sini munculnya adalah X2 dan X3. Ya. Berarti kuncinya dari persamaan yang muncul di sini. Yang nggak muncul itu yang dimunculkan di sini. Ya. Berarti karena di sini sebelah kanannya nggak nol, ya, maka ada kata-kata solusi. Apa kalau tadi umum ya solusinya ya hanya berupa persamaan ini aja, tapi kalau ini ada solusi khususnya yaitu ada bilangan konstantanya, ya ada tambahan konstantanya. Ya kalau tadi yang nol itu kan berhenti sampai di sini. Ya. Nah, ini solusi umumnya ya 2 ini atau kita katakan ini 3 ini juga basis, tapi ini basis yang umum, solusi yang umum, ini yang khusus yang apa ada konstantannya. Ya. Kalau mencari basis dari null space, ya berarti persamaannya dinolkan. Ya. Jadi kalau null space ya berarti persamaannya ya contohnya. Nah ini ada soal lain ya. Kalau cari null space ya ini nanti disamakan dengan 0. Ya ditambahin lagi 1 baris di kanannya lagi 0 ya. Nah kalian bisa pelajari sendiri dari sini jadi ke sini itu seperti apa ya. Di sini juga saya sertakan di halaman berikutnya tapi kalau ini kalau nggak salah sih ada agak salahnya ya. Dari sini ke sini ini kan 0 ya. Padahal di sini masih ada 1 nih, ada sisa 5 ya. Berarti ini bisa disatuin ya. Nah, coba kalian cek lagi apakah bukunya yang memang salah ya, yang di halaman ini ya, atau ibu yang salah ngitung ya. Coba dikoreksi lagi. Karena ini kan buku bukan dari bukunya ibu ya. Kita ambil dari apa? Nah, dari buku yang ada aja, dari textbook yang ada. Ya. Nah, itu ya yang dimaksud basis, kemudian null space, bedanya sistem persamaan linier, dan apa row space sama column space tadi, ya contohnya yang kalau misalnya ada nolnya, itu yang berarti nggak termasuk, karena nol kan nggak ada jawabannya ya. Kalau kolom yang ada satunya, ya. Perbedaannya itu aja. Ketika ada penyederhanaannya, ada nilai yang nol, ya cuman ini kayaknya kalau di ibu cek
kok ada yang salah. Ya coba kalian yang periksa mungkin ibu apa ada salah hitung atau gimana. Ya. Nah itu ya contoh-contoh yang lain apa kalian bisa teruskan sendiri ya. Kalau ini sampai dapat dua berarti terus space-nya hanya dua ya. Kolom space-nya yang ada bilangan satunya ya. Berarti ini. Ini nggak masuk ya karena ini udah masuk kriteria yang ini. Berarti cuma dua. Ya, ya, kolomnya berarti yang kolom sini dua, tiga tadi. Ya, kolom satu sama dua. Ya, kolom satu sama dua. Ya, satu sama dua. Yang ada bilangan satunya yang pas di diagonal. Ya. Nah, itu ini banyak lagi contoh-contoh soal yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Terus ini ada soal latihan. Kalian bisa coba sendiri ya buat latihan sendiri menjawabnya. Mungkin nanti bisa keluar di UTS atau di ujian gitu ya. Kalian bisa pelajari sendiri. Berarti materi yang 54 halaman sampai basis, null space, dan seterusnya ini bisa dianggap selesai ya. Kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ini ada contoh soal juga yang saya berikan selain yang ada di buku tadi ya. Di sini kalian bisa pelajari lagi, tapi ada yang masih belum dibahas di sini, yang nomor tinggi. Ya. Nah, determinan dari sini kalian bisa pelajari lagi bahwa kalau kalian diminta menghitung matriks, menghitung determinannya, kalian cek aja antar barisnya, ya. Ketika antar barisnya itu berhubungan, ada dua baris saja yang berhubungan atau ada dua baris yang sama, berarti pasti determinannya nol. Ya. Kalau determinannya nol akan menghasilkan solusi penyelesaian yang banyak. Ya, berarti apa? Nah ini untuk menjawab pertanyaan yang ini, yang menyelesaikan ini. Ya, cari bilangan K-nya supaya ini menghasilkan solusi penyelesaian yang tak berhingga. Berarti harus determinannya nol. Untuk determinannya nol berarti antar barisnya harus sama. Ya, ternyata ini baris 3 dibikinkan sama sama baris duanya. Ya, berarti apa untuk mendapatkan solusi yang banyak berarti dibuat determinannya nol. Maka tanya berapa. Nah, determinannya nol itu bukan berarti tidak ada solusinya, karena solusinya nanti jadi berupa persamaan kayak yang basis tadi, ya. Yang solusinya ya tetap disederhanakan menjadi matriks sampai satuan, nanti solusinya berupa persamaan, ya. Nah ini sampai jadi gini, solusinya jadi solusi berupa persamaan, ya. Ini bisa dipelajari sendiri ya. Nah, minggu ini masih ada satu materi lagi, ruang vektor. Ruang vektornya sebetulnya materinya masih banyak lagi, masih ada bidang sama luas, apa bidang sama ruang ya, persamaan bidang dan ruang. Nah, sekarang minggu ini kita bahas materi ruang vektor yang berupa perkalian titik sama perkalian silang. Karena ini masuk di materi UTS. Nah, kita agak cepat aja ya, tinggal 30 menit. Ruang vektor sebetulnya sama kayak gaya ya, ada di ruang 2 dimensi atau di ruang 3 dimensi ya. Kita gambarkan ruang vektor itu seperti ini ya. Berarti dia punya arah, punya titik asal, dan punya pangkal. Kalau di dalam ruang vektor, titik A ini bisa
notasikan dalam vektor nanti kalau dia ada di ruang berarti A ini bisa dinyatakan sebagai A1, A2, A3. B-nya bisa dinyatakan sebagai titik B1, B2, B3, dan seterusnya. Nah, vektor AB sama dengan nanti vektor B dikurangi vektor A. Kalau mau dinyatakan dalam satu vektor sendiri. Ya, jadi suatu titik itu bisa dinyatakan sebagai vektor, karena kalau titik dinyatakan vektor itu berarti sumber asalnya adalah titik nol. Ya, jadi kalau A dinyatakan sebagai vektor berarti sama artinya dengan vektor OA. Kalau B dinyatakan dengan vektor sama dengan OB. Ya, kalau AB dinyatakan sebagai vektor berarti sama dengan OB dikurangi OA. Ya, atau nanti kalau kalian gambarkan OB ditambah OA berarti kan sama dengan dikurangin OA dibalik ini ya. Berarti kan sama dengan AB. Ya. Nah ini vektor bisa dijumlah, bisa dikalikan dengan bilangan skalar. Ya. Tapi kalau vektor dijumlah berarti yang terpenting dia arahnya jadi beda, panjangnya juga jadi beda. Ya. Artinya panjang vektor V ditambah panjang vektor W ini tidak akan sama dengan panjang vektor V ditambah W. Ya, dia malah jadinya lebih pendek biasanya kalau membentuk sudut. Ya, tapi dia akan sama kalau arahnya sama. Kalau vektor V sama vektor W-nya itu arahnya sama, sudutnya sama, ya berarti panjang skalarnya sama. Tapi kalau dia arahnya beda, pasti panjangnya beda. Ya. Nah, kalau dijumlah dengan minus, ya berarti sama dengan arah terbalik ya, sama dengan plus minnya. Terus dia juga bisa dikalikan bilangan skalar ya. Kalau dikalikan bilangan skalar 2, ya berarti jadi 2 kalinya. Kalau dikalikan setengah, ya jadi separuhnya. Kalau dikalikan dengan minus, berarti arahnya kebalik ya. Dan seterusnya ya. Nah, berarti apa? Nah, ini contoh-contoh soal yang dinyatakan dalam vektor dan penjumlahan. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan apa pernyataan vektor. Kalau ada vektor P1 dinyatakan sebagai vektor itu sebetulnya OP1 ya. Berarti ini datanya bisa dituliskan sebagai X1, Y1 ya. Kalau P2 misalnya dinyatakan sebagai X2, Y2 gitu ya. Nah, kalau P1, P2 yang disebut pertama ke yang kedua itu sama dengan OP dikurangi OP, OP2 dikurangi OP1 ya. Ini kan kalau kita gambarkan OP2 kalau ditambah OP1 kan ke sana nih ya. Tapi kalau dikurangin berarti ini dibalikkan arahnya. Berarti saya menggambarkan OP1-nya ke sini. Kalau min ya, ini min OP1. Berarti P1, P2 kan gambarnya jadi ini. Nah, ini kan sama dengan ini, P1, P2. Ya, jadi P1, P2 ini bisa digambarkan sebagai vektor juga. Untuk menyatakan vektornya adalah sama dengan vektor OP2 dikurangi OP1. Kalau dinyatakan dalam variabel, dalam nilai apa datanya, ya berarti P1, P2 ini sama dengan X2 min X1 dan Y2, Y1. Ya. Nah, sekarang kalau panjang skalar, panjang vektor. Kalau panjang vektor, ya berarti sama dengan notasi vektornya. Kalau vektor V dinyatakan dengan notasi V1, V2, berarti panjang vektor V ini sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Ya, dan sama dengan paling gampang kalau melakukan UP2 ini dengan variabel X2 sama Y2 gitu ya. Berarti kalau panjang UP2-nya gimana ya? Berarti
akar dari X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Ya, tuh ya, kalau ini ya berarti sama aja, tinggal vektornya tadi akan dinyatakan dengan selisihnya ya. Nah, itu kalau dalam bidang, kalau dalam ruang ya sama aja, cuman dia jadi tiga data isiannya ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu C ya. Ini kita lewatin aja, ini prinsipnya sama. Oke. Kemudian sekarang teorema vektor hampir sama dengan teorema ruang vektor ya. Hanya ini disederhanakan. Kalau dulu ada 10, ini ada 8 ya. Berarti ada yang digabung aja intinya ya. Ini kalau dijumlah dibolak-balik sama komutatif juga sama. Oh, dijumlah ini dulu. Dijumlah dengan 0 berarti tetap sama, dijumlah dengan lawannya dia balik jadi 0 ya. Dikalikan bilangan skalar sama mau satu skalar mau dua skalar ya. Dan seterusnya kalian bisa buktikan sendiri nanti dengan contoh. Nah, sekarang istilah perkalian titik ya. Perkalian titik itu berarti saya vektor U ya, vektor V dikalikan dengan vektor U. Notasinya dalam titik. Perkalian titik ini bisa dipakai buat menghitung sudut di antara dua vektor. Jadi kalau ada vektor U, kemudian ada vektor V di sini. Ini vektor U, ini vektor V. Kalau kita kalikan secara titik, nanti kalian akan bisa menghitung berapa sudut di antara dua vektor ini, ya, yaitu dengan rumus ini. Perkalian titik vektor U kali vektor V itu sama dengan panjang garis U dengan panjang garis V cos theta. Maka panjang garis U ya berarti dari tadi ya sama dengan akar dari apa U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat kalau dalam ruang. Kalau dalam vektor ya berarti U1 U2 ya. Terus cos theta ya. Nah, dari sini kalau ini hasil perhitungannya bisa ketemu, ini panjangnya ketemu, maka sudutnya bisa ketemu ya. Nah, hasil perkalian ini, kalau hasilnya itu positif, maka tetanya sudutnya adalah sudut lancip. Kalau dia hasil perkaliannya negatif, berarti sudutnya adalah sudut tumpul ya. Ini langsung ke kesimpulannya aja ya. Nah, kalau rumus perhitungannya rumusnya ya udah ini aja sih. Perhitungannya ini ya. Tapi kalau mau hitungan dalam notasi matriksnya itu ini ya. Jadi yang perlu dihafal tuh ini sama ini rumus ini. Ini buat nyari sudut, kalau ini buat nyari nilai perkalian titiknya. Ini apa kalau di ruang 3 dimensi, kalau ruang 2 dimensi ya. Paham ya pemakaian tiga rumus ini? Jadi nanti kalau diketahui ada vektor U dinyatakan dalam notasi seperti ini, kalian ditanya berapa sudut yang dibentuk antara vektor U sama vektor V. Ya berarti kalian kalikan saja secara titik ya. Kalau hasilnya positif, dia sudutnya berarti lancip ya. Kalau menghitung sudutnya berapa, ya tinggal pakai persamaan yang ini. Persamaan ini ya. Hasil ini pakai persamaan yang tadi, terus ini panjangnya dihitung, masukin cos, jadi tetanya ketemu ya. Tapi kalau hanya ditanya apakah sudutnya lancip atau tumpul, ya kuncinya itu kalau dia plus lebih dari 0, positif berarti dia lancip. Kalau
negatif berarti dia tumpul ya, karena cos kalau negatif itu minus kan ya nilainya. Ya. Nah, itu perkalian titik ya. Nah, terus ini teorinya seperti ini ya. Nah, kalau ini ya tinggal dicek aja. Berarti kan kalau sama ya, vektornya sama, berarti kan sudutnya nol ya. Kalau sudutnya nol, cos nol itu kan satu ya. Berarti benerlah jawabannya ini karena cos nol kan satu ya. Nah, kalau apa nggak nol, kalau nggak nol berarti bisa lancip, bisa tumpul. Nah, sekarang kalau apa cos nolnya, kalau ini kan cos nolnya, kalau sudutnya 0 derajat, dia numpuk ya, berarti cos nol kan satu. Tapi kalau tegak lurus berarti cos 90. Cos 90 itu 0 ya. Jadi kalau perkalian titiknya itu sama dengan 0, berarti dua vektor tersebut tegak lurus ya. Tapi kalau sama dengan satu, berarti dia segaris ya. Segaris itu bisa positif, bisa negatif sih ya. Ini kalau perkalian titik ya. Nah, kalau perkalian teorimanya sama sih ini ya. Kalian bisa buktikan sendiri nanti teori. Sekarang kalau perkalian silang. Ya, ada perkalian titik, ada perkalian silang. Langsung ke rumus aja ya. Oh, ini cuman pernyataan yang tadi ya, maksudnya tegak lurusnya. Nah, sekarang yang perkalian silang, kalau perkalian silang rumusnya ini ya. Jadi dia kalau perkalian titik tadi kan menghasilkan bilangan skalar. Tapi kalau perkalian silang menghasilkan vektor ya. Karena ini kan bacanya vektor ya. Atau ngafalinnya bisa pakai yang ini. Perkalian silang tuh bisa yang ini. Kalau yang tadi kan rumusnya panjang ya vektornya. Mungkin bisa dinyatakan dalam vektor seperti ini ya. Perkalian vektor silang U kali V dikalikan secara silang itu berarti sama dengan kayak gini ya. Baris atas ini menyatakan vektornya dalam 3 dimensi. Ini adalah apa? Data vektor U-nya, ini data vektor V-nya. Berarti ini kalau kita baca kan seperti ini. Ini I plus ya, berarti kali determinan ini. Ya. U2 kali V3 dikurangi V2 kali U3. Ya. Yang sini minus. Ya. Minus U1 kali V3, V1 kali. Yang sini plus lagi. Ya. Berarti ini kalau disalinkan dalam ini berarti dalam vektor ya. Ini sih membaca ini sebetulnya ada komanya sih ya. Ini vektor apa? Vektor yang di suku pertama, ini vektor suku kedua, ini yang K ini vektor suku ketiga. Jadi hasilnya berupa vektor sih ya, kalau kali V. Kalau perkalian titik tadi berupa bilangan. Ya. Nah, fungsinya apa sih? Fungsi perkalian titik tadi buat menghitung sudut di antara dua vektor ya. Apakah dia segaris, apakah dia tegak lurus, ataukah dia membentuk sudut lancip, ataukah membentuk sudut tumpul. Ya. Kalau perkalian vektor silang itu dipakai buat menghitung luasan jajaran genjang. Ya. Karena perkalian vektor U kali V tadi kan menghasilkan vektor ya.
Nah, hasil vektor itu sama dengan apa bilangan panjang garis U dengan panjang vektor V kalikan sinus tetanya. Ya. Panjang panjangnya kalau U kali V tadi kan berupa vektor ya. Kalau dijadikan dihitung panjang vektornya itu sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V kali sinus theta ya. Panjang vektor U kan ini, panjang vektor V kan ini ya. Kalau disinuskan kan jadi tingginya yang ini ya. Berarti panjang ini kalau dikalikan dengan panjang ini kan menjadi luas jajaran genjang. Ya. Berarti perkalian silang itu bisa dimanfaatkan untuk menghitung luas jajaran genjang. Ya. Nah, seperti itu ya, kita lewatin lagi aja sampai ke ini ini tadi ya, apa kesimpulannya yang perkalian titik sama perkalian silang ini. Ini masih sama yang tadi definisi ruang vektor ya. Eh, sama dengan yang pertama yang kita bahas dulu yang pertama ya. Ini kan dari buku yang lain. Terus sini ada contoh nggak sih? Ini teorema sih. Teorema yang perkalian silang. Bentar. Ini ya, yang perkalian silang. Perkalian silang kalau dikalikan dengan perkalian titik, kalau hasilnya 0, tadi kalau hasilnya 0 itu berarti tegak lurus kan ya. Berarti perkalian vektor silang kalau dengan salah satu vektornya sendiri itu berarti tegak lurus. Jadi kalau misalnya kalian diminta menghitung suatu vektor yang tegak lurus dengan dua vektor, maka kalian kalikan aja perkalian silang dari dua vektor tersebut, maka menghasilkan vektor lain. Misalnya ini menghasilkan vektor X gitu ya. Maka vektor X itu kalau dikalikan dengan U, dia tegak lurus. Kalau dikalikan dengan V juga tegak lurus. Berarti apa perkalian vektor dua vektor perkalian silang itu menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan masing-masing dari vektornya ya. Nah, ini dipakai buat latihan soal di sini. Ini ya. Ini ada latihan soal perkalian silang, misalnya seperti ini, kalian ditanya ada vektor U, ada vektor V. Carilah sebuah vektor yang ortogonal. Ortogonal itu tegak lurus ya dengan kedua vektor tadi. Maka kalian bisa cari dari teorema yang tadi. Ya, teorema yang U kali V dalam perkalian silang itu dia tegak lurus dengan U dan tegak lurus dengan V. Jadi kalian cari aja vektor yang merupakan perkalian silang dari U sama. Kalau luas segitiga itu berarti setengah dari luas jajaran genjang. Ya, berarti kalau ada P, misalnya kita gambar nih titik P di sini. P itu berarti nanti terdiri dari vektor 203 berarti P1, P2, P3 gitu ya. Terus ada titik Q di sini, terus ada titik R di sini. Kalian diminta menghitung luas segitiga ini, PQR. Berarti sama dengan PR kali tingginya tegak lurus ini nih. Kalian bisa pakai PR kali PQ sinus
theta. Berarti kalian bisa pakai apa perkalian silang dari PR sama PQ sin theta kali setengah. Itu sama dengan luas daripada segitiga. Untuk nyari vektor PR gimana? Nyari vektor PR ya berarti vektor R dikurangi vektor P. Untuk nyari vektor PQ gimana? Berarti vektor Q dikurangi vektor P. Ya. Terus kalau sudah dapat nih, misalnya nih vektor V, ini vektor U, ya tinggal dikalikan silang aja V kali U. Itu perkalian silangnya tadi sama dengan luas jajaran genjang. Kalau mau segitiga ya berarti setengah kali uh, V kali U dalam perkalian silang. Saya misalkan nomor 3, misalkan U vektornya ini, B ini cari semua vektor X yang memenuhi U kali X sama dengan W. Perkalian silang. Ya udah bikin aja contoh. Vektor X itu berarti X1, X2, X3. Ya. Kalian kalikan silang tuh sama dengan ini. Berarti nanti kan sama dengan penyelesaian matriks biasa. Ya. Nah, oke, itu materi ruang vektor dari 2 minggu ya. Nanti kita seterusnya akan bahas masih ruang vektor lagi, tapi yang lain persamaan bidang sama persamaan garis ya. Nah, masih ada waktu 20 menit. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ini set Ibu stop dulu ya. Nah, dari tugas atau dari materi yang tadi mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo, Dari saya udah cukup sih, Ibu. oke, Cuman, berarti eh, bisa dipelajari sendiri ya. ya Ibu, cuman saya izin tanya Ibu, Mm-mm. untuk UTS itu soalnya kayak gimana ya, Bu? Ya, kira-kira kayak latihan soal tadi gitu. Dari tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas 1 ada persamaan, ada determinan, ada inverse, apa ya tinggal nanti dibikin aja soal. Soalnya itu soal UTS ada 5 soal ya. 5 soal mungkin masing-masing soal ada yang 1 ada yang 2 gitu ya. AB gitu ya, tinggal diselesaikan kuncinya materinya sampai materi hari ini. Jadi mungkin akan ada materi apa sudut, apa matriks yang tadi, perkalian titik, perkalian silang, kemudian pokoknya materinya sampai hari ini gitu. Jadi dari beberapa latihan dicoba aja. Yang pasti buka buku sih. Jadi karena materinya banyak, jadi saya tidak mewajibkan harus hafal, tapi yang penting dimengerti gitu. Ya, jadi boleh buka bukunya karena ibu sendiri juga nggak hafal gitu ya. Dari sekian banyak materinya. Nanti kalian tinggal cari, oh ini apa harus dicari determinannya, ini harus dicari inversnya, oh ini harus dikalikan secara silang atau dikalikan titik. Ya, jadi definisi-definisi yang tadi itu dipelajari, nah itu dipakai untuk contoh apa yang tadi udah ada beberapa soal gitu ya. Kalau mau latihan kan sekarang udah ada ChatGPT banyak. Kalian tinggal kirim aja materi, misalnya ruang vektor yang membahas basis sama apa tadi null space, row space. Coba buatkan contoh soal apa sama jawabannya gitu. Nah itu kan nanti bisa dipelajari sendiri. Sebetulnya apa dari materi sampai minggu ini, minggu ke-6 udah banyak banget tuh. Nah, itu kalau dipelajari, latihan soalnya dikerjain, ya mudah-mudahan sih paham. Nah, tinggal waktunya aja, karena ini kan malam ya. Gimana cara ngasih ujiannya malam? Nanti ibu pikirin deh.
Mungkin waktunya seminggu kali atau beberapa hari aja gitu. Bisa sehari 2 hari nanti tinggal dikoordinasikan aja. Minggu ke Bukan minggu depan sih, minggu ke-8 sih Ibu rencananya. Jadi minggu depan masih ada waktu apa sampai tugas 3 sampai materi hari ini latihan soal dicoba dikerjakan yang belum paham bisa didiskusikan minggu depan. Nanti minggu depannya lagi baru UTS. UTS-nya paling lama waktunya 5 5 hari atau 6 hari. Jadi kalau misalnya hari UTS-nya itu hari Rebo ya dibuka mulai dari pagi Rebo nanti harus dikumpulkan paling lambatnya itu Selasa gitu. Kalau seminggu ya maksimal itu ya. Nanti Ibu atur aja waktunya. Tergantung dari yang pagi sih, yang anak pagi nanti. Kita lihat dia dikerjakan dengan tatap muka 90 menit selesai. Enggak gitu ya. Kalau misalnya minta waktunya batasnya berapa, nanti disesuaikan. Yang malam ujiannya gimana. Nah, seperti itu Baik ya. Ibu, terima kasih. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan. Sebetulnya sih hari ini Ibu mau jabarkan yang tugas 3. Karena beberapa Ibu lihat tugas 3 itu banyak yang ngerjain pakai aplikasi, tapi nggak sama teori yang diajarkan. Jadi dengan teori yang beda. Ya sepanjang jawabannya benar sih, nggak masalah ya. Mungkin pakai ChatGPT atau pakai aplikasi Matrix nggak tahu ibu karena kan kalian yang ngerjain ya ibu cuman baca hasilnya aja bisa aja pakai ChatGPT tapi teorinya beda sama yang ibu ajarkan sepanjang jawabannya benar dan kalian paham sama langkah-langkah yang diberikan ChatGPT boleh gitu ya tapi kalau hanya nyalin dari ChatGPT eh, sayangnya nanti nggak paham ya. Langkah-langkahnya itu harus dipahami. Karena langkahnya bisa aja beda sama teori yang kita ajarkan sekarang, walaupun mungkin jawabannya benar gitu. Ya, berarti kalian harus belajar teori yang lain lagi gitu. Kalau ChatGPT-nya memberikan teori yang lain. Ya, sepanjang jawabannya benar boleh. Ya, karena ChatGPT uh, mungkin kadang bisa memberikan jawaban yang salah. Ya. Baik Ibu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa Ibu tutup ya. Absen Ibu sih nggak pernah sempat screenshot kehadiran ya. Absen tetap Ibu berdasarkan apa aktivitas melihat laporan ya. Jadi kalau misalnya materinya nggak bisa di-download atau apa, kabari Ibu karena apa submit materinya ibu sudah nggak ada kuota jadi harus pakai Google Drive kadang lupa Google Drive-nya nggak kebuka itu jadi nggak bisa kalian info ya karena kalau nggak lihat materinya dianggap nggak hadir soalnya karena minggu 5 6 kan nggak ada tugas ya berarti kehadiran dihitung dari apa dari lihat laporan oke ya bisa ibu tutup ya. Bisa Ibu. Oke, terima kasih Ibu Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rekamannya Waalaikumsalam belum warahmatullahi stop. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Tutup ya. Iya, terima kasih Ibu. Iya.